Oke, Rifki, hari ini Ibu panggil ke sini, tahu nggak kenapa? Tidak, Bu. Oh, Rifki nggak tahu kenapa. Tadi Ibu dapat pelajaran dari teman-temannya kalau Rifki apa sambil mengerjakan sesuatu. Boleh tahu alasannya apa? Kenapa mengerjakan apa? Ya, karena setiap orang itu wajar karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi menurut guru, Rifki pasti punya alasan kenapa nggak mengerjakan tugas. Semalam aku bermain dengan teman-teman dan aku pulang tidur. Aku bangun, aku ingin cepat pergi ke sekolah. Nah, aku di situ baru ingat ada tugas yang belum dikerjakan. Oh gitu, ya berarti sudah bagus sikap kamu yang pertama ya, tidak mau datang terlambat ya. Tapi mengerjakan tugas itu juga penting ya. Nah, kalau misalkan kamu tidak mengerjakan tugas, kita sudah membuat peraturan kelas. Kira-kira keyakinan kelas ada yang kamu langgar apa enggak? Ada. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Tidak mengerjakan PR. Iya, kalau tidak mengerjakan PR itu ya akan berakibat nanti kita akan menjadi terlambat untuk mengerjakan. Ya, jadi tidak mengerjakan PR itu contoh bertanggung jawab atau tidak? Tidak, Bu. Iya. Tapi kalau tidak, menurut Rifki bertanggung jawab itu penting nggak? Penting, Bu. Nah, kalau menurut Rifki penting, kira-kira apa yang akan Rifki lakukan setelah ini? Akan mengerjakan PR terlebih dahulu sebelum bermain. Iya benar. Jadi kita kerjakan dulu PR kita sebelum bermain supaya nanti pagi-pagi kita sudah bisa ready semua. Nah, kira-kira nanti dengan kejadian sekarang, ya, kira-kira Rifki itu mau menjadi orang seperti apa nanti ke depannya? Lebih bertanggung jawab untuk mengerjakan PR dahulu. Iya, terima kasih Rifki kalau sudah mempunyai komitmen untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Ya, jadi sangat penting kalau kita mendahulukan dan terlebih dahulu baru bermain. Ya, oke, terima kasih Rifki. Tempelnya di situ, sebelahnya dulu. Nah, di situ. Yang laki-laki sesama laki-laki kuning-kuning, nanti yang pink juga pink. Nggak usah tinggi-tinggi, nanti bingung bacanya. Oke, boleh di. Ya, yang kuning-kuning, yang pink-pink. Oke, ayo yang perempuan silakan. Nggak usah banyak-banyak. Oh ya, sedikit lagi boleh, silakan. Ya. Nah, keyakinan kelas ini untuk kita bersama ya, supaya pembelajaran kita nanti lebih kondusif dan menyenangkan. Ya, silakan. Kamu geser ke belakang sedikit. Ya, makin cepat pulang. Orang udah pada pulang semua.
sudah menghafal semuanya ya. Berarti bergantian bicara yang ini, artinya kamu tidak boleh nanti kalau gurunya lagi berbicara atau ngajar, kamu juga sibuk di belakangnya ngomong ya. Yang kedua, berbicara sopan dan santun. Artinya di kelompok atau di kelas ini tidak akan ada namanya pembulian. Gendut nggak boleh ya, ciput nggak boleh ya. Yang ketiganya adalah supaya rumah kita bersih, belajarnya nyaman dan nyaman, maka kita harus menjaga kebersihan. Kebersihan di sini cuma satu, kalau buang sampahnya sempat, maka kita buat aturan buang sampah di tempat sampah ya, kecuali kalau tas kamu jadi tempat sampah boleh. Mandiri. Tugas latihan ulangan boleh nggak nyontek ke temannya? Mandiri. Oke? Ya. Oke, sudah. Terima kasih hari ini kita sudah mendapatkan kesepakatan dalam keyakinan kelas 5B ya. 4 item ini semoga kita nanti kedepannya bisa menjalankannya dengan lebih baik. Andaikan nanti di dalam perjalanannya masih ada lagi, Bu, nambah dong Bu keyakinan kelasnya biar lebih bagus kelas kita. Boleh nanti kita tambahkan, masih ada ya. La syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Sumur Batu 12 lagi bahwa diseminasi ini bukan untuk mengajari sifatnya, tapi adalah berbagi ya, berbagi ilmu dan aksi nyata diseminasi. Nah, setelah nanti ada selesai saya menyampaikan materinya, maka Bapak Ibu semua nanti akan diminta salah satu untuk memberikan testimoninya dan juga kepala sekolah, dan itu adalah dua unsur yang wajib dipenuhi oleh setiap JGP yang sudah mengadakan diseminasi. Nah, jadi berangkat dari pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di awal pembelajaran saya disuguhkan pertama kali adalah merubah paradigma selama ini bahwa pendidikan itu tujuannya adalah menuntut segala kodrat. Kodrat anak itu masing-masing berbeda. Jadi perbedaan itulah yang akan difasilitasi oleh sekolah di dalam
bagaimana letak geografisnya. Misalkan di perkotaan dengan di pedesaan nanti akan berbeda lingkungan atau budaya positif yang akan diterapkan. Nah, jadi budaya tersebut dalam penerapan budaya di sekolah itu harus diperlukan tuntunan dan juga tauladan dari seorang guru. Nah, untuk itulah ya budaya positif itu harus ketika kita ingin menciptakan budaya positif di sekolahan, maka lingkungan kita juga akan dibuat menjadi lingkungan yang positif. Dari mana lingkungan positif tersebut? Dari kelas-kelas. Kelas-kelas yang seperti apa? Kelas-kelas yang sudah menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dari mana? Dari peraturan kelas. Nah, selama ini kita membuatnya peraturan kelas. Tapi sekarang ada lagi namanya adalah keyakinan kelas. Kenapa disebut dengan keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan universal gitu. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Banyak sekali. Ada tanggung jawab, ada mandiri, ada kritis, dan segala macamnya banyak sekali yang terkandung di dalam dimensi-dimensi profil Pancasila. Yang pertama ada berketuhanan, ada lagi yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan juga bernalar kritis. Nah, itu salah satu dari konsep keyakinan kelas yang nanti akan kita terapkan di masing-masing kelas. Mungkin caranya menyampaikannya yang berbeda, tapi karena kita akan masuk atau ingin menerapkan, kita akan diwajibkan juga nanti akan menerapkan kurikulum merdeka di sekolah kita ini, maka semua kelas itu nanti akan membuat keyakinan. Nah, budaya positif seperti apa sih yang harus kita pahami? Nah, inilah konsep inti budaya positif itu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ya, yang kedua ada disiplin positif. Ya, kenapa ada disiplin positif? Kenapa nggak disiplin aja? Karena selama ini kita menerapkan disiplin itu dengan sesuatu yang bisa jadi hukuman, ya, itu yang bersifat negatif. Maka nanti penerapan dari disiplin negatif bisa kita selesaikan dengan cara-cara yang lebih baik, lebih membuat mereka mandiri dan menyadari apa tanggung jawab dan kesalahannya, dan membuat semua itu ya ada keyakinan kelas dan juga konsep dari penyelesaian masalah yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, mari sama-sama kita pelajari satu persatu ya apa saja konsep inti dari budaya positif tersebut ya. Dimulai dari perubahan paradigma, di mana paradigma itu adalah acuan atau asumsi ya. Menurut Stephen R. Covey ya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, nah ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, paradigma yang lama kita menganggap bahwa manusia itu semuanya sama, kebutuhannya sama, padahal realitanya menurut teori kontrol itu realitanya kebutuhan kita itu berbeda, anak-anak itu berbeda, latar belakangnya berbeda, apa yang dia alami berbeda ya. Nah, menurut stimulus respon yang lama ya, paradigma lama, semua orang itu melihat hal itu yang sama, padahal nyatanya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda ya. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya melihat saya dari sini, dari samping sana pasti akan berbeda ya. Melihat anak itu berperilaku seperti itu, ibu yang ini mungkin akan menganggap dengan perspektifnya.
Sementara yang ibu yang lain mungkin juga akan berbeda membuat perspektifnya terhadap anak tersebut. Gitu. Nah, yang berikut adalah kalau menurut paradigma lama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama terhadap kita. Sedangkan dengan teori yang baru, kita beda dengan apa yang kita pahami. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sementara setiap perilaku itu ada tujuannya. Ketika anak itu berperilaku tidak baik, bisa saja dia hanya ingin menarik perhatian, bisa saja dia hanya ingin mengemukakan apa yang terasa sesak di dadanya. Jadi setiap anak itu berperilaku pasti punya tujuannya. Nah, berikutnya ada lagi perbedaan antara paradigma lama dengan baru adalah orang lain itu bisa mengontrol kita, sementara hanya kita yang bisa mengontrol apa yang kita inginkan. Begitu juga yang lainnya, saya bisa mengontrol orang lain, sementara Anda itu sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau kita memotivasi orang lain, yang memutuskan orang itu mau bergerak apa enggak bukan kita, tapi dia sendiri. Ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sementara yang diinginkan sekarang itu adalah kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan konsep yang lama, ya, kalau dalam pemecahan masalah itu ada yang kalah, ada yang menang. Sementara untuk paradigma yang baru itu adalah model berpikirnya nggak kalah menang, tapi harus menang-menang atau win-win solution. Mereka hargai. Nah, itulah yang kita harapkan dari disiplin positif. Jadi bukan karena dia takut dimarahi, gitu ya, mereka jadi disiplin sendiri. Nah, pertanyaannya bagaimana kita sebagai guru untuk menanamkan budaya positif kepada anak-anak kita. Maka yang harus kita pahami adalah bagaimana seseorang itu mempunyai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika seseorang melakukan perbuatan itu, ya, perbuatan apapun yang dilakukan oleh manusia itu pasti ada motivasinya juga. Di samping tadi ada kebutuhan, dan juga ada motivasi. Motivasi itu tujuannya apa sih sebenarnya dia melakukan? Apakah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ya, misalkan guru-guru itu mungkin motivasinya ekstrinsik. Ada juga yang kedua masih ekstrinsik, adalah biar dapat imbalan atau penghargaan dari teman-teman yang lain. Doa saya dong yang duluan. Tidak menyela teman-temannya yang sedang berbicara juga. Tapi kita membuat keyakinan kelas itu pakai kalimatnya kalimat positif. Kalau biasanya kan kita menulis peraturan kelasnya, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh mengganggu teman di kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Maka dalam keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kata-kata negatif, tapi menggunakan kata-kata yang atau kalimatnya kalimat positif. Seperti apa bentuknya? Misalkan di sini datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Sama aja kayak peraturan kelas. Iya, sama aja. Nah, tapi tidak ada kata-kata negatif atau kata-kata yang jangan, tidak, nanti tidak ada. Nah, itu saja bedanya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Karena di dalam peraturan kelas itu biasanya kita lebih menerapkan lebih kepada tata tertib dari sekolah saja. Ya, tapi keyakinan kelas adalah sesuatu yang kita buat bersama, kita bangun bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dengan nilai-nilai yang kita sepakati bersama. Contohnya, apa beda peraturan dengan keyakinan kelas? Yang pertama itu selalu kembalikan buku, itu peraturan. Tapi kalau misalkan keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab, mengembalikan buku ke tempat semula misalkan. Ada lagi, dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Ada lagi, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Maka kita yang
cara menghormati orang lain atau berkomitmen. Nah, seperti itu. Dan lanjut yang lain-lainnya. Nah, jadi ini contoh keyakinan, ada yang kelas 1 dan juga kelas 5. Ini contoh keyakinan yang dicontohkan dalam RMS. Yang keyakinan kelas 1 misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, kan masih rendah, karena masih kelas 1. Kita lagi, buat lagi, ada lagi, setiap anggota kelas selalu tenang. Ya, karena anak kelas 1 tahu sendiri, berisik satu, berjamaah jadinya ada rentetannya. Nah, kalau kelas 5 misalkan seperti ini, selalu bersikap positif. Berarti nggak boleh tidak boleh usir-usirin teman, ya, nggak boleh membuli teman, kayak gitu ya, gosipin teman. Kan ada anak-anak tuh, dia berdua, bagi dia duduk, berbisik-bisiknya berdua. Kalau yang satu kan jadi nggak enak. Nah, seperti itu. Terus ada lagi, senantiasa menjadi diri terbaik. Gak perlu terbaik di hadapan orang lain, tapi terbaik buat diri sendiri, itu yang paling penting. Terus percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ini artinya tidak ada anak-anak nanti yang ngambil pulpen temannya nggak pakai izin. Nggak ada yang menemukan uang habis itu dikantongin. Nah, gitu. Ini harapan kita, nilai-nilai yang nanti akan kita terapkan ke anak-anak. Ini salah satu contohnya. Bisa nggak pakai kalimat yang lain? Bisa. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua di kelas itu juga sudah menerapkannya. Nah, ini saya yang kemarin mencoba membuat. Nah, di mana kita pertama kali itu menjaring semua keyakinan kelas dari anak-anak. Nah, anak-anak itu biasanya kan semuanya pakai tidak boleh membuli teman, tidak boleh pilih teman, tidak boleh pilih kasih. Nah, dia bikin. Nggak apa-apa, kita tampung aja semuanya apa. Habis itu nanti kita kelompokkan masing-masing. Mana yang ke disiplin, mana yang ke ke tugas segala macam. Nah, ini anak-anaknya membuat bersama-sama. Setelah nanti dibuat, disatuin, dikelompokkan, habis itu baru kita tulis. Nah, kita tulisnya harus pakai kalimat positif. Nah, ini memutuskan bersama dengan kalimat positif sambil kita jelaskan apa maksudnya dari poin-poin tersebut. Jadi ketika ada anak-anak nanti yang, nah, poin mana yang kamu langgar? Oh, yang itu. Ya. Apa ya? Bim salah Bim, ceng. Anak-anaknya bisa jadi bagus, jadi baik? Ya enggak. Butuh proses. Namanya juga kita memberikan perubahan kayak gitu. Nah, jadi di dalam menjalankan peraturan kelas atau keyakinan kelas ini, bila mana dalam suatu pelanggaran tertentu nanti terjadi, ada yang terjadi di kemudian hari, dan kita perlu meninjau diseminasi mengenai budaya positif di sekolah yang sudah saya utarakan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengetahuan buat kita bersama untuk kita terapkan pelan-pelan di lingkungan sekolah kita, sehingga sekolah kita bisa menciptakan budaya positif yang lebih baik. Tentu saja itu dimulai dari kelas kita masing-masing. Merubah mindset ya, merubah paradigma bahwa menghukum anak itu tidak akan membuat mereka lebih baik, tapi menggali kenapa mereka bisa melakukan seperti itu, menanyakan kebutuhan apa yang sebenarnya dia ingin penuhi ya. Itu mungkin akan bisa membuat anak-anak kita bisa keluar dari kebiasaan yang tidak baik. Ya, mungkin itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih sudah menghadiri di seminar
dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan serta Pendi, alhamdulillah di siang hari ini menjelang sore kita sudah melihat atau mendengarkan diseminasi untuk aksi nyata modul 1.4 ya. Alhamdulillah sudah terlaksana Bu Nelmi. Jadi Bapak Ibu untuk aksi nyata budaya positif di sekolah, memang kita ini harus merubah, kita sebagai guru atau sebagai pendidik merubah mindset kita. Tadi yang Ibu Nelmi katakan, Ibu Nelmi sampaikan, bila anak bersalah kita tuh artinya tidak memberikan langsung hukuman gitu ya. Karena apa? Kalau kita berikan hukuman, apakah dia bisa berubah? Gitu. Kan ini tidak menjamin. Pastinya kita cari tahu apa yang menyebabkan. Untuk Bu Nelmi harus semangat ya untuk diseminasi untuk selanjutnya. Artinya semuanya yang Bu Nelmi dapat ilmunya bisa kita imbaskan untuk teman-teman. Itu saja. Dan kita bisa praktekkan untuk anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bu Nelmi terkait dengan diseminasi yang telah Ibu paparkan dan di-sharing ke kami semua selaku tenaga kerja, tenaga guru khususnya. Ini sangat mencerahkan dan merubah mindset yang dulunya dan diganti dengan mindset yang bersumber pada peserta didik tersebut. Ternyata ini membuat poin aja, wah iya ya, seharusnya kita bersumber ke peserta didik dan bermanfaat buat saya, buat merencanakan kembali merestrukturasi. Dan terima kasih Bu Nelmi atas pencerahannya. Semoga semangat terus dalam melanjutkan CGP-nya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.